Senior, kekuatan Anda sangat kuat. Ucap Qin Chen menghentikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tetapi posturnya sangat tidak nyaman, karena pihak lain dengan mudah mengalahkan Kuinan Zizun, tetapi dia tetap menyebutnya kuat. Ini sangat memalukan. Haha, di mana, aku semakin tua. Aku benar-benar semakin tua. Ucap Kuinan Zizun dengan canggung sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Pukulan tadi hampir meledakkan seluruh organ dalamnya. Perasaan ini sama sekali tidak indah. Senior, sama-sama, ucap Qin Chen terkekeh. Dengan ekspresi malu di wajahnya, Kuinan Zizun segera mengaktifkan sumber di tubuhnya. Dengan suara mendengung, kekuatan khusus bangkit dan mulai menyehatkan tubuh Kuinan Zizun. Dia melihat tubuh Kuinan Zizun pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Darahnya melonjak. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Kuinan Zizun. Dari kekuatan ini, dia merasakan aura yang sangat istimewa, yang membuat ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan ini sangat istimewa, dalam sekejap, membuat darah Raja Kegelapan yang tersembunyi jauh di dalam tubuh Qin Chen sedikit bergetar. Tubuh Qin Chen bergoyang, dan dia datang tepat di depan Kuinan Zizun, dan tangan besarnya langsung meraih Kuinan Zizun. Dia ingin mengetahui sifat dari kekuatan ini. Kuinan Zizun terlihat kaget saat melihat ini. Mereka sudah sepakat untuk berdebat, tapi kenapa dia tiba-tiba begitu galak? Berhenti. Dia berubah warna, berteriak keras, dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, berbagai hukum bertahan, menyebabkan dia melarikan diri ke dalam kehampaan, mencoba menghindari penangkapan Qin Chen. Namun, tidak peduli perubahan magis macam apa yang dia miliki, itu dikunci dengan kuat oleh Qin Chen. Pada saat ini, Kuinan Zizun seperti burung yang dikurung, dipenjarakan erat di kehampaan olehnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menyaksikan. Dirinya sendiri ditangkap oleh Qin Chen. Dengan suara mendengung, Kuinan Zizun langsung ditangkap di tangan Qin Chen, berjuang keras. "Tuan, apa yang kamu lakukan?" ucap Kuinan Zizun berkata dengan marah. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah kekuatan di tubuhnya dipenjara dan tidak dapat beroperasi sama sekali. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan meledak ke tubuh Kuinan Zizun dari telapak tangan Qin Chen. Kekuatan khusus keluar dari tubuh Kuinan Zizun. Kekuatan ini tersembunyi di bagian terdalam dari sumber tertinggi Kuinan Zizun. Jika sumber tertinggi Kuinan Zizun tidak dihancurkan sebelumnya dan terungkap selama perawatan, Qin Chen tidak akan dapat mendeteksinya untuk sementara waktu. Saat kekuatan ini menghilang, kekuatan darah Raja Kegelapan berdenyut lagi di tubuh Qin Chen. Seolah-olah dia terpengaruh oleh kekuatan ini. Benar saja, kekuatan ini beresonansi dengan kekuatan darah Raja Kegelapan. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Sebelumnya, dia merasa bahwa kekuatan ini dapat mempengaruhi darah Raja Kegelapannya, jadi dia bereaksi dan ingin mencari tahu. Sekarang dia melihatnya, memang benar demikian. Mengapa Kuinan Zizun memiliki kekuatan yang beresonansi dengan darah Raja Kegelapan? Dan kekuatan ini sangat aneh sehingga aku bahkan tidak menyadarinya. Mungkinkah itu kekuatan khusus dari Dewa Iblis kuno? Tempat ini adalah alam iblis mati, tempat para Dewa Iblis kuno mengorbankan dirinya. Ini adalah kecurigaan pertama Qin Chen. Dia melihat ke arah dunia kekacauan. Hong Huang Zulong, Suehe Sengsu, Moye, tahukah kalian kekuatan ini? Ucap Qin Chen bertanya dengan suara yang dalam. Nak Qin Chen, kekuatan ini sangat istimewa. Ini jelas bukan kekuatan alam semesta ini. Tuanku, saya juga tidak mengenalnya. Tuan, bawahan ini telah berada di dunia iblis selama bertahun-tahun dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, jika itu beresonansi dengan darah Raja Kegelapan, mungkinkah itu adalah kekuatan klan kegelapan? Ucap ketiga orang itu berkata satu demi satu. Kekuatan klan kegelapan. Gumam Qin Chen tampak bijaksana. Saat itu, alam iblis mati adalah tempat lubang cacing klan kegelapan menyerbu. Putri Lian Xinluo dikalahkan oleh pihak lain. Dia mengubah jalannya di alam iblis Wusheng dan langsung memblokir pintu masuk klan kegelapan. Ini menunjukkan bahwa pasti ada kekuatan klan kegelapan di sini. Saya khawatir apakah karena ini. Ucap Lord of Abyss Demon menebak lagi.
Qin Chen menyipitkan matanya dan berpikir sedikit. Benarkah karena ini? Dan ketika dia ragu, "Nak, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Kuinan Zizun secepatnya." Melihat Kuinan Zizun ditangkap oleh Qin Chen, Yin Feng Zizun dan yang lainnya di samping terkejut dan marah. Terdengar suara gemuruh, dan dalam sekejap, beberapa master tertinggi mengepung Qin Chen. "Lepaskan Kuinan Zizun," ucap Yin Feng Zizun. Yan Ming Zizun dan lainnya berteriak dengan keras, terlihat kaget dan marah. Aura kemarahan keluar dari tubuh mereka, dan aura tertinggi yang menakjubkan terkunci erat pada Qin Chen. Melihat ini, hati Qin Chen tergerak dan dia tidak bisa menahan senyum. "Jika Anda ingin menyelamatkan Kuinan Zizun, mengapa tidak mengambil tindakan bersama? Xuan Zong dan Kuinan Zizun telah terlalu mengecewakan saya sebelumnya. Mungkinkah Anda, tentara Zheng Dao, hanya punya kekuatan seperti itu?" Walaupun itu sebuah diskusi, itu benar-benar membuatku kehilangan minat. "Lancang, terlalu sombong," ucap orang-orang ini kaget dan marah. Qin Chen hanya memprovokasi mereka. Di sampingnya, Xuan Kong Zizun tidak bisa menahan cemberut. "Tuan Qin Chen, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu agresif? Dan kamu, Demon Supreme, kamu telah memprovokasiku sebelumnya, kenapa kamu tidak muncul?" Ucap Qin Chen mengangkat jarinya ke arah Demon Supreme. Demon Supreme ini adalah yang tertinggi di level puncak jangka menengah dan merupakan orang dengan level kultivasi terkuat saat ini. Demon Supreme tampak jelek, "Kalau begitu, aku akan membantumu." Demon Supreme meraung, dan aura mengejutkan melonjak keluar dari tubuhnya seketika, dan bayangan hantu besar muncul di belakangnya. Bayangan hantu ini sangat besar, membentang lebih dari 10.000 kaki, yang cukup untuk menangkap Qin Chen. Tangan besar bayangan hantu itu jatuh, dan kekosongan itu meledak lapis demi lapis. Pada saat yang sama, Yan Ming Zizun dan master lainnya mengambil tindakan sekaligus. Mereka tahu betapa mengerikan dan kuatnya Qin Chen, jadi mereka tentu saja tidak berani mengabaikannya. Dalam sekejap, paksaan yang mengerikan melonjak dari langit dan bumi, bertujuan agar menekan Qin Chen. Kekosongan tak berujung runtuh di sekitar Qin Chen, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan ini, angin gelap tak berujung dan aura hantu menyapu kemana-mana, dan setiap angin gelap sangatlah dingin, seperti hantu yang menangis dan melolong di api penyucian. Harus dikatakan bahwa para master tertinggi ini sangat kuat, dan masing-masing dari mereka tidak dapat diremehkan. Bagi dunia luar, mereka semua adalah raksasa. Namun, lawan mereka adalah Qin Chen. Qin Chen mengangkat kepalanya dengan mata tenang, mengulurkan tangan kanannya, berubah menjadi pedang palem, dan tiba-tiba menyerang dengan pedang. Cahaya pedang menebas dengan keras, dan dunia dingin tempat dia berada hancur dalam sekejap. Saat berikutnya, sosok Qin Chen telah tiba di depan Yin Feng Zizun dan yang lainnya. Tidak baik, mata Yin Feng Zizun, dan yang lainnya menyusut, dan mereka semua terkejut. Pada saat ini, Demon Supreme dan yang lainnya terkejut. Hanya dengan satu gerakan, Qin Chen benar-benar menerobos upaya bersama mereka, memecahkan sangkar kosong yang memenjarakan satu sama lain, dan datang tepat di depan mereka. Monster macam apa orang ini? Ketika hatinya ketakutan dan marah, Demon Supreme buru-buru mundur. Namun, begitu dia bergerak, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa jauh dia mundur, jarak antara anak laki-laki di depannya dan dirinya sendiri semakin dekat, tidak pernah menjauh sama sekali. Kekuatan magis ruang dan waktu macam apa ini? Gumam Demon Supreme sangat ketakutan. Pada saat ini, dia telah memahami bahwa ruang dan waktu di mana dia berada telah sepenuhnya dikendalikan oleh orang di depannya. Dalam keadaan seperti itu blokade ruang dan waktu, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli bagaimana Anda melarikan diri, tidak mungkin untuk melarikan diri dari blokade pihak lain. Memikirkan hal ini, Demon Supreme menjadi kejam di dalam hatinya. Sosok hantu yang menjulang tinggi, yang tingginya 10.000 kaki, memasuki tubuh Demon Supreme dalam sekejap, dan sesaat setelah sosok hantu ini memasuki Demon Supreme. Dengan keras, aura di tubuh Demon Supreme langsung terbakar. Energi jahat ganas yang tak ada habisnya meledak dari matanya, dan energi hantu yang luar biasa itu langsung berubah menjadi tombak hitam, dengan tanda menakutkan bermekaran di tombak, dan energi hantu kuno yang tak terhitung jumlahnya mekar. Terkondensasi,
Itu menjadi sangat gelap, seolah mampu menembus langit biru. Demon Supreme meraung, dan dia melemparkan tombak hitam pekat itu dengan keras. Tombak itu berubah menjadi aliran cahaya hitam legam. Kemanapun melewatinya, lapisan kekosongan meledak, dan dia tiba di depan Qin Chen dalam sekejap. Hah, itu menarik, ucap Qin Chen terkekeh, matanya bersinar, dan tanpa mengelak, tangan kanannya berubah menjadi cahaya pedang, dan dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Ada suara letupan. Tombak hitam yang berisi energi hantu tak berujung dari Demon Supreme dihancurkan langsung oleh cahaya pedang ini. Energi pedang Qin Chen begitu dahsyat sehingga dia datang ke Demon Supreme dalam sekejap. Tidak, teriak Demon Supreme meraung, pupil matanya menyusut, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mencoba melompat keluar dari kehampaan, tapi tidak peduli bagaimana dia berkedip, dia terkunci di tempatnya, dan dia hanya bisa menyaksikan energi pedang Qin Chen langsung menembus di antara alisnya. Energi pedang yang mengerikan keluar dari tubuh Demon Supreme, langsung mencekik kekosongan menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap, dua master tertinggi lainnya di sekitarnya terpesona oleh energi pedang yang lolos ini. Dan Demon Supreme terpaku pada kehampaan seperti ini. Demon Supreme bingung sejenak, keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Dalam sekejap, Demon Supreme telah ditundukkan oleh Qin Chen. Kemudian, tubuh Qin Chen bergetar dan muncul di kehampaan. Aura pedang muncul di tubuhnya. Masing-masing aura pedang ini memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar, dan mereka dengan ganas menyerang orang-orang terkuat di sekitarnya. Yin Feng Zizun dan orang lain di sekitarnya terkejut, dan mereka semua mundur dengan gila. Namun, bahkan Demon Supreme tidak bisa lepas dari serangan Qin Chen, jadi bagaimana mereka bisa menahannya? Dengan kepulan, energi pedang di seluruh langit menembus banyak master tertinggi, dan darah melonjak di kehampaan. Dalam sekejap, semua master tertinggi terluka dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Kuat, terlalu kuat. Di depan Qin Chen, veteran tertinggi ini tidak bisa melawan sama sekali, dan dikalahkan dalam sekejap. Kuncinya adalah, jika mereka menghadapi Jianmo Zizun, atau Eroyuan Zizun dan veteran tertinggi lainnya, tidak apa-apa. Tapi Qin Chen masih sangat muda. Monster macam apa orang di depannya ini? Tidak hanya mereka terkejut, tetapi di kejauhan, beberapa jenius dari tentara Zheng Dao juga tercengang. Melihat ekspresi terkejut orang-orang ini, Qin Chen tersenyum sedikit dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Pedang tajam yang menyematkan Demon Supreme langsung menghilang ke udara tipis, dan pedang yang awalnya menusuk mereka melalui master tertinggi yang tersisa juga menghilang seketika, dan mereka mendapatkan kembali kebebasan bergerak mereka satu persatu. Untuk sesaat, semua orang menghela nafas lega, tapi masih ada ketakutan yang tersisa. Tuan, terima kasih atas belas kasihan Anda, ucap Yan Ming Zizun dan yang lainnya buru-buru mengangkat tangan. Mereka tahu bahwa Qin Chen menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dia bisa memberi mereka pelajaran yang lebih brutal. Faktanya, saat mereka ditembus oleh Qin Chen, jejak ketakutan muncul jauh di dalam hati mereka, takut Qin Chen akan langsung membunuh mereka. Walaupun kemungkinan ini sangat rendah, dan nyatanya, mereka semua memiliki beberapa metode peringatan di dalam tubuhnya, namun pada saat itu, mereka masih merasakan sedikit ketakutan. Qin Chen terkekeh dan berkata, tidak masalah, ini hanya diskusi. Bagaimana saya bisa membunuhnya? Bagaimanapun, saya juga suami dari calon pemimpin tentara Zheng Dao Anda. Kita semua adalah satu keluarga. Mendengar ini semua orang tercengang. Satu keluarga. Wajah pria ini lebih tebal dari kekuatannya bukan? Demon Supreme mendengus dingin, wajahnya menjadi pucat. Sebagai puncak jangka menengah tertinggi, pada saat itu, dia sebenarnya takut didominasi oleh Qin Chen, yang membuatnya sangat marah. Semuanya, tolong segera obati. Jika itu mempengaruhi asalmu, aku akan malu. Ucap Qin Chen memandang semua orang sambil tersenyum. Beberapa orang langsung tidak berani mengabaikannya. Serangan Qin Chen sebelumnya memang telah merusak asalnya dan perlu diperbaiki secepatnya. Segera, gelombang kekuatan asli muncul pada beberapa orang, dan mereka mulai memperbaiki luka-luka mereka. Mata Qin Chen tertuju pada orang-orang ini, merasakan sesuatu dengan hati-hati.
Semuanya, saya masih memiliki ramuan penyembuh, yang dapat membantu luka Anda sembuh lebih cepat. Saya tidak tahu apakah Anda membutuhkannya. Ucap Qin Chen memegang botol pil di tangannya, dengan cepat mendatangi beberapa orang, dan bertanya sambil tersenyum. Saat dia semakin dekat, Qin Chen merasakannya dengan lebih jelas. Dia tersenyum pada Demon Supreme. Tidak perlu, aku bisa menyembuhkan diriku sendiri. Ucap Demon Supreme mendengus dingin. Saat ini, Qin Chen sudah merasakan kekuatan khusus misterius di tubuhnya. Qin Chen menyipitkan matanya. Semua master tertinggi ini memiliki kekuatan khusus di dalam tubuh mereka. Kekuatan apa sebenarnya ini? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Jika hanya dimiliki oleh satu yang tertinggi, mungkin karena beberapa alasan khusus, tetapi jika dimiliki oleh setiap yang tertinggi, akan agak aneh. Kekuatan ini harus berakar jauh pada asal-muasal para pasukan Zhengdao ini. Apakah itu benar-benar kekuatan khusus iblis? Mata Qin Chen berkedip, saat Qin Chen sedang bermeditasi. Di sungai asal yang panjang di kehampaan tak berujung di atas, terdapat jurang yang gelap. Jianmo Zizun telah tiba di kehampaan khusus ini. Kehampaan ini sangat dalam, di ujung kehampaan yang tak berujung, sepertinya ada jurang yang gelap, dan kedalamannya tidak terlihat sama sekali. Jianmo Zizun berdiri di depan jurang tak berujung dan memberi hormat dengan hormat, Imam Besar. Saat suara Jianmo Zizun jatuh, kekosongan di depannya mulai melonjak dalam sekejap. Di ujung jurang yang bergulung, sepasang mata terbuka dan menatap ke atas. Di bawah tatapan ini, Jianmo Zizun merasa jiwanya akan membeku, tubuhnya kaku, seolah dia tidak bisa bergerak, dan dia memiliki keinginan untuk berlutut di tempat. Imam Besar menjadi semakin mengerikan. Jianmo Zizun ketakutan. Selama bertahun-tahun, ketiga imam besar telah mengasingkan diri. Kecuali imam besar, yang kadang-kadang dapat berkomunikasi satu sama lain, pelindung agung dan tetua agung jarang muncul dan tidak terlihat selama bertahun-tahun. Hanya dalam beberapa situasi besar surat keputusan akan diturunkan dari tempat asal. Tentunya ketiga orang ini berada dalam situasi khusus dan tidak mudah diganggu. Jianmo, kenapa kamu mengganggu tidurku? Suara keras bergema di jurang tak berujung, seolah seluruh dunia sedang mengaum. Kembali ke imam besar, ini adalah masalah yang mulia putri suci. Ucap Jianmo Zizun dengan hormat. Oh, yang mulia putri suci. Mendengar perkataan Jianmo Zizun, tiba-tiba terdengar keterkejutan dalam suara imam besar, ada apa dengan yang mulia putri suci? Kembali ke imam besar, ada seorang pemuda bernama Qin Chen yang masuk ke alam iblis mati dengan Xuan Kong Zizun, dan datang ke markas besar tentara Zhengdao kita. Pria ini mengaku sebagai suami yang mulia putri suci dan datang untuk mencari yang mulia putri suci. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa ada hal-hal penting tentang tentara Zhengdao kita. Ucap Jianmo Zizun menjelaskan, suami yang mulia putri suci. Itu tidak masuk akal. Yang mulia putri suci adalah keturunan yang mulia putri Lian Xinluo. Bagaimana dia bisa punya suami? Dalam kehampaan, suara kemarahan terdengar, suara ini mengandung kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya, membuat seluruh dunia mengaum. Selain itu, alam iblis Wusheng tempat markas besar tentara Zhengdao kita sekarang berada telah ditutup oleh leluhur Yuanmo, dan tidak ada yang diizinkan untuk masuk. Terakhir kali, beberapa orang yang menerobos juga mengaku sebagai anggota tentara Zhengdao kita. Faktanya, mereka semua adalah pengkhianat. Mereka semua telah menyerah kepada leluhur Yuanmo dan menjadi mata-mata klan iblis abis. Apakah kamu lupa? Aura mengerikan ditekan, membuat Jianmo Zizun gemetar. Jianmo Zizun buru-buru memberi hormat dan berkata, tentu saja saya belum melupakannya. Tetapi orang ini telah mempraktikkan teknik pedang 6 jalan reinkarnasi dan kemungkinan besar merupakan keturunan paviliun pedang Tongtian umat manusia. Jadi, keturunan dari paviliun pedang Tongtian dari umat manusia. Ada sedikit keheningan dalam suara ini agak menarik. Dengan cara ini, kamu kembali dulu, hibur orang ini, tunggu lelaki tua itu sebentar, dan bangun dari pengasingan, lalu datang dan temui orang ini secara langsung. Baik tuan. Ucap Jianmo Zizun memberi hormat, berbalik dan segera pergi. Setelah Jianmo Zizun pergi, suara di dalam jurang menjadi sangat dingin, suami sisi. Ini sangat menarik. Suara ini menghilang dalam sekejap.
Pada saat ini, di bagian terdalam dari jurang tak berujung sumber iblis, ada dunia kosong tanpa keberadaan apapun. Ini adalah jurang yang paling mengerikan di alam iblis mati, dan juga tempat di mana Putri Lian Xinluo jatuh dan menekan masuknya klan kegelapan. Saat ini, di bagian terdalam jurang terdapat ruang sunyi. Ruang ini ibarat cermin yang memantulkan dua dunia berbeda. Satu sisi adalah sungai besar sumber iblis, dan sisi lainnya adalah dunia gelap yang berputar-putar. Dunia gelap ini terus-menerus berputar, seperti benda yang sangat menjijikkan, mencoba melarikan diri dari lubang hitam cermin yang robek. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti bisa merasakan bahwa zat gelap yang sangat menjijikkan ini adalah aura gelap khusus dari klan gelap. Aura gelap ini terus-menerus dimuntahkan, keluar sedikit demi sedikit dari langit dan bumi yang gelap, dan terus-menerus merembes ke dunia ini, perlahan-lahan mempengaruhi cara kerja tempat sumber iblis ini. Pada saat ini, di dalam kehampaan yang terlipat seperti cermin ini, sesosok tubuh tergantung di sana. Sosok ini memancarkan cahaya pelangi warna-warni dan memiliki sosok yang anggun, seolah-olah itu adalah sosok paling menawan di dunia. Bahkan kekuatan gelap tampaknya tergoda dan terdistorsi. Sosok ini terhubung dengan tempat jahat sumber kegelapan di satu sisi, dan tempat sumber iblis di sisi lain, membuat kedua kekosongan tersebut membentuk keseimbangan yang unik. Namun demi menjaga kelangsungan dunia ini, wanita bertubuh anggun ini terus-menerus menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya, terlihat bahwa tubuhnya terus-menerus berada di bawah kekuatan kedua kekuatan tersebut. Ia berubah dan berputar, seolah-olah itu akan runtuh kapan saja. Ia mampu bertahan hingga saat ini hanya dengan mengandalkan nafasnya. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan dapat melihat bahwa wanita anggun ini adalah sosok yang dia impikan dan pikirkan siang dan malam selama ini. Sekarang aura di tubuhnya menjadi sangat mengerikan, aura tertinggi melonjak, dan dia sebenarnya telah dipromosikan ke alam tertinggi. Tapi dia sepertinya terpenjara di cermin ini, menderita karena penyiksaan dua kekuatan, dan dia kesakitan. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung di luar cermin, sosok gelap tiba-tiba muncul. Ini adalah seorang wanita tua dengan kulit ayam dan rambut putih. Dia sangat tua, dia memegang tongkat kerajaan dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wanita tua itu mengenakan jubah sederhana, ada tanda-tanda aneh dan jahat di jubahnya, seolah-olah hanya dengan melihatnya saja akan menyebabkan merinding tak berujung di sekujur tubuhnya. Wanita tua itu mendatangi Chen Sisi dan tiba-tiba mencibir, "Sisi, kenapa kamu melakukan ini? Dengan penampilan dan bakatmu, kenapa kamu harus menanggung rasa sakit seperti itu siang dan malam? Selama kamu berjanji padaku dan bergandengan tangan denganku, kita dapat mengendalikan dunia dan alam semesta sesuka hati, jadi mengapa kita harus mendengarkan orang yang tidak baik itu?"